Kenapa Anda jadi mudah rawan dengan penyakit? Kenapa imun tubuh Anda menurun? Karena Anda tidur melewati batasan waktu yang harusnya Anda tempuh. Yang kedua, prinsip hidup seimbang menentukan batasan. Anda gak akan pernah hidup seimbang kalau Anda gak pernah memberi batasan. Yosua 1 ayat 7. Tuhan berkata kepada Yosua, yang muda hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun kau pergi. Perhatikan baik-baik di sini, bahwa Yosua gentar, takut, dan merasa minder. Kenapa? Karena dia harus mengganti kepemimpinan sebelumnya yang begitu spektakuler, yang bernama Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang begitu berwibawa, yang didengar sama 2 juta bangsa Israel. Bahkan kalau melakukan mujizat yang aneh-aneh, laut dibelah, roti turun dari surga, air keluar dari gunung batu yang kering, sumur yang pahit bisa dinormalkan, dijernihkan, sehingga bisa diminum. Aneh-aneh mujizatnya. Nah, Yosua minder. Aku harus menggantikan kepemimpinanku yang begitu powerful. Tapi Tuhan cuman kasih perintah ini. Yosua, jangan takut. Usahakan supaya kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Usahakan supaya kamu seimbang. Maka dengan demikian kamu akan beruntung kemanapun engkau pergi. Rupanya kunci untuk kita bisa berhasil dan beruntung, kita perlu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita harus tahu batasan kita, supaya kita tetap on the track, tetap pada track yang benar. Batasan dibuat untuk melindungi, supaya kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Batasan dibuat untuk melindungi, supaya kita tidak mengalami kecelakaan yang parah. Itu sebabnya ketika kita mengendarai mobil, harusnya Anda bersyukur dengan adanya pembatas jalan di bahu jalan kita, baik kiri maupun kanan. Saudara bisa bayangkan seandainya gak ada pembatas jalan ketika Anda sedang nyetir, kemudian Anda kehilangan keseimbangan atau Anda disenggol orang, maka kalau gak ada pembatas jalan, apa yang terjadi? Maka bukan mobilmu yang hancur, nyawamu yang melayang juga. Justru batasan diberikan, speed limit diberikan agar kita terhindar dari maut. Minggu yang lalu, seorang pengerja di gereja kita lagi mengendarai mobil di jalan tol dari Kelapa Gading menuju ke arah Cawang. Mobilnya kecil, imut-imut. Ketika dia sedang mengendarai mobil, tiba-tiba truk di sebelahnya yang begitu overloading dengan barang-barang, as di depannya patah, sehingga truk itu gak bisa dikendalikan dan nabrak mobil kecil daripada pengerja kami, suami dan istri di dalamnya. Untung ada pembatas jalan di sebelahnya, sehingga ketika barang itu jatuh tumbukan ke mobil, masih bisa ditahan sama pembatas. Dan mereka semua berteriak, Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, walaupun mobil itu ringsek, tidak ada kecelakaan, tidak ada patah tulang, tidak ada pendarahan bagi pengerja yang ada di dalam mobil tersebut. Saya tahu memang bukan pembatas jalan yang akan melindungi dia, tapi ada tangan Tuhan juga. Tapi paling tidak pembatas jalan menahan supaya barang-barang itu jangan menumpuk lebih banyak lagi di atas mobilnya. Itu sebabnya mestinya Anda bersyukur
Ada orang-orang yang membatasi, yang memberi peringatan, yang memberi nasihat kepada saudara agar saudara jangan kebablasan. Jangan marah kalau orang tua yang kasih nasihat. Jangan marah kalau ada pemimpin yang kasih masukan. Jangan merasa bahwa Anda dibatasi pergaulan pacaranmu, pergaulan dengan teman-temanmu. Tapi justru mereka dipakai Tuhan untuk memberikan keseimbangan agar kita jangan kebablasan. Saudara tahu iblis itu, firman Tuhan berkata, seperti singa yang berjalan keliling dan mengaum-ngaum. Artinya gini, singa tidak akan pernah menyentuh kita kalau kita nggak lewati pagar. Kalau kita nggak lompat, kalau kita nggak buka celah dan masuk dalam kandang singa. Dia cuma berkeliling saja di dalam kandang. Puji Tuhan ada kandang yang membuat kita jadi aman dan tenang, membawa anak kita, membawa teman kita, membawa keluarga kita tenang. Kenapa? Karena ada pembatas. Dan jangan pernah coba-coba Anda buka pintu kandang itu. Begitu Anda buka itu pintu kandang singa, Anda masuk atau singa itu keluar, Anda akan mengalami sesuatu yang membahayakan. Jadi kita harusnya bersyukur dengan adanya batasan-batasan. Karena batasan-batasan ini yang menolong kita supaya kita tidak kebablasan. Supaya kita tidak mengalami kecelakaan dan maut. Makanya kenapa penting untuk kita tetap berada dalam sebuah komunitas. Karena komunitas bisa menasihati saudara. Kenapa penting untuk Anda datang ke gereja tiap minggu? Agar firman itu memberikan peringatan supaya saudara tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sama halnya, kenapa Anda tidur perlu dibatasi? Sebab kalau Anda tidur tidak dibatasi kurang dari 6 jam, Anda akan sakit, jantung koronel, paru-paru basah, ginjal jebol, liver rusak. Kenapa Anda jadi mudah rawan dengan penyakit? Kenapa imun tubuh Anda menurun? Karena Anda tidur melewati batasan waktu yang harusnya Anda tempuh. Selalu tidur kurang dari 6 jam. Membuat imun tubuh Anda jadi berkurang. Anda jadi kena flu. Anda jadi batuk. Anda jadi punya tenggorokan sakit. Anda jadi meriang. Anda jadi gak bisa beraktivitas. Aktivitas Anda terganggu. Kenapa? Karena Anda coba melewati batasan tidur yang cukup. Sama hal dengan finansial. Anda tahu bahwa finansial bisa kita gunakan sistemnya 10, 20, 30, 40. Ini merupakan batasan 10. Kembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Atau tabur buat orang lain. Jangan dimakan. Greedy untuk diri sendiri. Belajar untuk punya hati yang murni. Mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kasih tabur buat yang lain. 20 ditabung. Karena kita gak pernah tahu musim paceklik akan datang. Kita gak pernah tahu ada pandemik akan datang. Nah kenapa kemarin di pandemik ada begitu banyak orang panik, ada begitu banyak orang tenang. Yang panik mereka tidak punya tabungan. Yang tenang karena mereka punya tabungan. 30 untuk kamu bayar bil dan cicilan. 40 kamu nikmati. Batasi 10, 20, 30, 40. 10% berkati orang lain. Kembalikan pada Tuhan. 20% nabung. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. 30% untuk bayar cicilan. Bayar tagihan. Bayar semua pengeluaran. 40 baru kamu nikmati. Jangan melewati batasan dari 40. Begitu kamu gunakan income sepuas-puasnya, semau-maunya melewati batas, maka yang terjadi utang. Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang kasih nasihat buat kita, supaya kita tetap menjaga keseimbangan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.